Dengar sebentar lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Kalau tadi kita udah ketawa cekikikan gitu ya, seru-seruan, rame-ramean, bukan Detik Pagi namanya. Kalau kita nggak ngebawa kabar-kabar, informasi-informasi yang seimbang dan berimbang. Betul sekali, dan kali ini mungkin Detikers ya, kita akan lebih banyak belajar di sini gitu ya. Karena hari ini kita akan ngebahas tentang politik hukum dalam pembentukan undang-undang yang responsif Nah, di Indonesia. ini mungkin relate banget sama aku dan Indi karena kita berdua itu dari HI gitu ya. Dan pada saat itu dalam satu major kita gitu ya, satu apa ya ibaratnya dia. Beberapa semester awal tuh ada basic-basic tentang sekolah hukumnya gitu. Iya, dan kita tuh seininya sama hukum Internasional. ini nih apa administrasi niaga sama administrasi bisnis Ani-ane, gitu-gitu. iya. Ani-ane. Mm-mm. Nah, kebetulan nih kan tata niaga administrasi ini juga sebenarnya kan akan dibahas juga nih di segmen kita kali ini bersama narasumber yang luar biasa. Betul sekali, sudah ada Bapak Fahri Bahmid ya dari DPN Peradi bidang kajian hukum dan juga perundang-undangan. Selamat pagi Pak Fahri. Pak, Thank you sehat, for Pak? coming. Wah, Pak, di ngobrol pagi kita akan berusaha membuka dengan sesantai mungkin sebelum kita masuk yang berat-berat ya. Kalau Pak Fahri sendiri Pak, kegiatan paginya biasanya ngapain aja Pak? Saya biasa membaca ya. Baca? Ya. Bangun pagi langsung baca Pak? Iya. Kagak jadi- disiwur-siwur ya Pak? Mohon maaf kalau saya bangun pagi masih agak linglung gitu. Ini anak zaman sekarang harus belajar Pak, karena mereka bangun pagi langsung scroll. Iya. Harusnya mah. Baca Iya. sosial media kalau kita ya. Jadi kita membaca informasi apa yang terjadi semalam, kemudian kalau itu bersinggungan dengan keilmuan, maka kita mencoba untuk menelaah, mengkaji. Karena jangan-jangan sampai nanti sebentar siang ditanya wartawan atau dipanggil untuk live di TV atau misalnya tiba-tiba diminta pendapat dan analisa, kita tidak tahu masalahnya. Nah itu jadi rutinitas pagi itu seperti itu diwarnai dengan informasi seperti itu. Sebetulnya kita bisa relate yuk, tapi zaman kuliah ya. Karena dulu kita kalau misalnya ada isu ya, mau global issue, mau national issue atau local issue, pasti ujung-ujungnya di kelas nanti kita pasti akan disuruh ngaitin dengan teori apa nih yang Iya, suitable dan bisa dipecahkan lewat teori itu gitu biasanya. Waktu kita kuliah Pak, bahkan kita tuh dipaksa untuk baca koran Pak. Jadi ya, setiap pagi harus baca koran. Bapak juga masih kayak gitu Pak sampai sekarang? Iya, masih kayak seperti itu. Cuman kalau dulu kan koran ya. Kalau sekarang mungkin semuanya sudah pindah Digital ya? Iya, digital kan. Jadi sama saja. Iya benar, sekarang kan ada detik.com soalnya Pak. Betul. Iya. Masuk. Apalagi detik.com gitu kan. Detik.com itu kan tiap hari itu makanan. Update Pak. Tiap Iya. detik Pak, bener. Tiap detik sesuai harus diupdate namanya. terus. Betul. Iya. Kalau misalnya pagi-pagi Pak, lebih pilih ngopi, ngeteh, atau minum air mineral aja? Air mineral. Nah, Mas kok ngopi Pak? Ngopi itu biasanya kalau sudah selesai makan. Oh. Sudah selesai sarapan, makan baru ngopi. Wah, ini Teratur nih. bener, gak kayak kita perut kosong langsung kopi gitu. Apa gak asal naik kan ya. Kebetulan milenial ini nih Pak. Iya, Ya katanya kan anak zaman sekarang bukan anak Jakarta kalau nggak asam lambung Pak. Iya. Dia harus asam lambung dulu baru keterima jadi warga Jakarta katanya. Iya. Meskipun amit-amit ya Pak ya. Iya. Jangan. Nah ini dia pembahasan berikutnya nih kurang lebih akan membawa kita untuk belajar lebih dalam dan juga sebenarnya buat teman-teman yang udah sering ngedengar kata-kata hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum konstitusi, politik hukum, itu tuh kita cuma dengar doang tapi mungkin pengertiannya kita nggak tahu. Nah mungkin kita sambil belajar sedikit kali ya, sharing Iya. dikit sama Pak Fahri ini boleh dijelaskan sedikit Pak sebenarnya perbedaannya tuh apa, seperti apa? Atau berkaitankah mungkin Pak? Iya, jadi kalau hukum tata negara itu kan secara terminologi adalah seperangkat hukum atau kaidah yang sebenarnya mengatur tentang bagaimana lembaga negara, mengatur tentang lembaga negara, hubungan lembaga negara dengan lembaga negara, hubungan lembaga negara dengan warga negara, ya kan? Dan seterusnya, mengatur tentang hak asasi manusia dan seterusnya. Jadi lebih kepada relasi membentuk lembaga negara. Misalnya ada MPR, ada DPD, ada DPR, ada Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung dan seterusnya. Nah, pengkaidahan tentang lembaga-lembaga ini yang melaksanakan fungsi-fungsi yang diatur dalam konstitusi itulah yang disebut dengan hukum tata negara. Jadi hukum tata negara lebih kepada bagaimana hukum yang mengatur tentang kelembagaan dan organisasi kekuasaan. Nah, organisasi kekuasaan itu lalu didistribusikan. Bagaimana organisasi kekuasaan itu bekerja, bagaimana organisasi kekuasaan itu diorganize gitu, dan seterusnya. Kira-kira kayak gitu. Jadi tujuannya untuk bagaimana kepentingan masyarakat dan negara itu bisa betul-betul tercapai gitu ya, dengan mengorganisasi kekuasaan negara itu. Jadi kekuasaan negara kan tujuannya apa? Untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan kesejahteraan, untuk kepentingan melindungi bangsa dan negara. Oke, Oke. hukum tata negara bisa nggak Pak kalau disimplify ya, hukum yang mengatur negara kurang lebih. Iya. Karena sebetulnya dia tuh membawahi semua badan-badan itu. Gitu. Iya, dia mengatur tentang organisasi kekuasaan, ya kan?
Jadi kalau bukan hukum tata negara kalau tidak mengatur tentang organisasi kekuasaan. Ya organisasi kekuasaan itu seperti yang saya bilang tadi, rumpunnya itu kan banyak banget. Mulai dari presiden, ya kelembagaan presiden sampai dengan seluruh menteri, seluruh lembaga-lembaga negara yang lain yang terkait. Itu seperti itu. Nah, itulah kaidah atau ajaran tentang hukum tata negara demikian itu. Oke. Itu hukum Ya. tata negara. Kalau misalnya hukum administrasi negara, Nah, ini berhubungankah dengan uang? Karena biasanya kalau kita ngomongin administrasi, Iya. perduitan nih. Malah Iya. biasanya administrasi negara itu tuh publik ya Pak, terkait dengan urusan publik, administrasi, surat menyurat gitu Pak. jadi kedua genus hukum ini mengatur tentang kepentingan publik. Jadi hukum tata negara juga adalah hukum publik, hukum administrasi negara juga adalah hukum publik. Cuman perbedaannya kalau ya dulu waktu masih kuliah itu kan doktrinnya seperti itu, bahwa memahami hukum tata negara itu kan seperti memahami hukum dalam keadaan diam. Organisasi negara dalam keadaan diam. Kalau hukum administrasi negara memahami hukum administrasi negara atau organisasi negara dalam keadaan bergerak, istilahnya begitu ya. Itu simplifikasinya kayak gitu. Tapi kira-kira begini, secara keilmuan, kalau hukum administrasi negara itu bagaimana mengatur tentang tindak tanduk penyelenggara negara, tindak tanduk state aparatus, bagaimana penyelenggara negara menjalankan kekuasaannya, misalnya mengambil keputusan, membuat keputusan, ya kan, bagaimana organisasi negara itu dia bekerja, bergerak, hubungan DPR dan MPR itu bagaimana, hubungan presiden dan DPR itu seperti apa. Itu sudah lebih kepada bagaimana tata cara menyelenggarakan negara. Oke. Nah, itu esensinya di situ. Iya, Aturan iya. birokrasi juga ada di dalam situ, Pak? Iya, jadi aturan birokrasi seperti itu. Jadi makanya kalau hukum administrasi negara itu kan, kalau sekarang dengan adanya Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. Jadi administrasi pemerintahan itu di dalamnya itu 3 hal yang diatur secara esensial. Pertama, mengambil keputusan itu berdasar pada keputusan itu apakah ada kewenangan atau enggak. Yang kedua, mengambil keputusan itu berdasar pada prosedur yang benar atau enggak. Yang ketiga, pengambilan keputusan itu sesuai dengan substansi atau enggak. Jadi semua keputusan apapun yang dibentuk oleh presiden, oleh menteri, oleh penyelenggara negara yang lain, oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, itu pada 3 hal itu. Berdasarkan pada kewenangan, kemudian kedua adalah prosedur yang mengatur tentang kewenangan itu, dan yang ketiga substansi apa yang kira-kira dia ambil. Jadi misalnya dia memberhentikan seseorang atau dia memecat satu pegawai atau penyelenggara negara yang lain. Nah, ketika proses itu kan yang dilihat dalam hukum administrasi negara itu kan 3 itu. Yang memecat ini punya kewenangan nggak untuk memecat orang itu? Nah, gitu. Yang kedua, apakah prosedur dalam mengambil keputusan untuk memecat itu sudah sesuai atau enggak? Dan yang ketiga, substansi daripada pengambilan keputusan untuk memecat orang itu udah benar ataukah tidak? Nah, itu. Nggak bisa sembarangan ya, Pak ya? Nggak bisa sembarangan. Nah, itu. Jadi sudah agak masuk pada pada prinsip yang sedikit membatasi gitu ya, untuk orang mengambil keputusan supaya jangan sewenang-wenang dan seterusnya. Kira-kira begitu. Iya. Tapi sebetulnya ya mungkin itu yang kalau kata orang secara sekilas kan ini kan sebetulnya yang berkaitan dengannya suka dikaitkan dengan berita besar juga ya Pak, karena kan biasanya isu nasional. Ada yang bilang ini urusannya ke sana, misalnya ke Mahkamah Konstitusi, ini Mahkamah Agung, seolah dilempar-lempar, tapi karena memang dia tuh ada hierarki untuk menyelesaikan hukumnya tersebut ya Pak ya. Jadi memang penyelesaian, jadi di negara ini kan semua ada kanal-kanal penyelesaian. Misalnya urusan mencat orang itu di mana tempatnya sih? Misalnya kepala dinas atau bupati memencat bawahannya, kan tempatnya di mana? Di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ada kanalnya. Itu bahkan diatur tuh Pak, sampai tempatnya pun. Memang diatur. TUN ya. Kemudian misalnya kalau perbuatan itu perbuatan yang lebih kepada perbuatan melawan hukum, itu bukan tempatnya tapi mungkin tempatnya di pengadilan negeri. Kalau itu menyangkut dengan ada undang-undang barangkali yang diundangkan, tapi ada warga negara yang merasa dirugikan, atau misalnya Detikom ini merasa kok ada undang-undang tentang penyiaran publik yang mengekang kebebasan kita. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya di Mahkamah Konstitusi. Karena yang diuji adalah norma itu. Kan begitu kira-kira. Jadi negara ini memang mengatur semua itu. Itulah fungsi daripada hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu. Agar ada saluran-saluran penyelesaian yang secara konstitusional itu telah diatur supaya tertib dalam bernegara, kira-kira kayak begitu. Pak, ini mungkin ada hubungan juga sama kemarin. Jadi banyak banget Gen Z yang berkomentar gitu ya. Kenapa sih pelantikan para menteri gitu harus dibikin satu acara khusus di Istana Negara gitu ya, dengan ada protokoler apa lalilu gitu. Kenapa ribet banget gitu.
ini juga menjawab sebenarnya sudah ada aturannya berarti ya untuk Iya. hal-hal seperti itu ya. Dalam Undang-Undang 39 2008 Hmm. tentang Kementerian Negara mengatur tentang presiden sebagai head of state Hmm. atau sebagai chief eksekutif itu punya kewenangan untuk mengangkat menteri. Oke. Ini juga mendasarkan kepada apa yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar 45 Hmm. dan pasal 17. Pasal 17 itu mengatur tentang apa? Tentang presiden ya dibantu oleh menteri-menteri negara. Hmm. Menteri-menteri negara itu membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Hmm. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa harus dibuat pelantikan di Istana Mhm. Negara? Itu semua negara sama. Jadi memang ada tradisi ketatanegaraan, ya. Jadi ada suatu prosesual gitu ya. Tujuannya supaya hikmat gitu loh, Oke. bahwa negara ini telah ada, kemudian perangkat-perangkat pemerintahannya dibentuk untuk mengemban amanat rakyat. Mhm. Maka memang sesuatu yang harus diatur secara hikmat, Oh. agar apa? Wibawa negara itu ada gitu kan. Iya. Jadi di mana-mana seperti itu ajarannya, bahwa misalnya ada prosesi penyambutan tamu negara Hmm. gitu kan, ada upacara, ada Betul. apa. Mungkin terkesannya simbolik, tapi Hmm. sebenarnya itu mengandung nilai-nilai luhur ya, Iya. mengandung pesan-pesan keagungan, mengandung pesan-pesan walaupun mungkin itu seremoni, tetapi itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Iya. Oke. Eksistensialis kita sebagai sebuah state, sebagai sebuah negara, itu ada melalui simbol-simbol itu, ada melalui cara-cara itu. Dan jangan lupa di dalamnya juga ada sumpah ya Pak ya. Jadi Ada sumpah. ketika mereka bersumpah pun juga Iya. dengan hikmat diucapkan Hikmat. ya. Ya sama kayak presiden. Ketika presiden pertama kali sudah terpilih, maka belum afdal atau belum sah kalau misalnya belum bersumpah di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mhm. Akhirnya saya bersumpah ya kan untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 45 dan seluruh peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya, berbakti kepada nusa dan bangsa. Oke. Itu bahasa yang mengandung nilai yang sangat Iya. tinggi gitu kan, bahwa dia mengambil tanggung jawab itu, ada transfer of authority yang ada di tangannya, dan dia bersumpah untuk menjalankan itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Hmm. Nah itulah jadi peran negara seperti itu. Ya. Dan Oke. mudah-mudahan diingat terus. Jadi kalau misalnya dia mau melakukan kesalahan sedikit atau melenceng sedikit, maka Iya. dia harus ingat dengan sumpahnya yang dia ucapkan Dengan sumpah itu. pada saat itu ya. Iya. Oke. benar. Kalau ini hukum konstitusi nih, aku jadi penasaran. Kalau itu seperti apa? Kita juga pernah belajar ya sebenarnya. Hmm. Ya, jadi hukum konstitusi ini kan hukum dasar yang tertulis ya. Sorry. Jadi konstitusi itu kan di dalamnya itu mengatur tentang bagaimana lembaga-lembaga negara diatur. Jadi kalau bicara tentang konstitusi atau hukum konstitusi lebih kepada constitutional writing. Jadi memang hukum dasar yang memang diciptakan dan ditulis dalam satu kodifikasi, Mhm. dalam satu buku, dalam satu undang-undang ya, kitab, dan itu secara tertulis. Walaupun dalam prakteknya sebenarnya banyak juga negara-negara yang menganut prinsip konstitusionalisme tetapi hukumnya tidak tertulis seperti di Inggris. Jadi berdasar kepada prinsip-prinsip living law. Tapi umumnya hukum konstitusi itu adalah hukum yang mengatur semua organisasi negara diatur dengan cara yang tertulis. Hmm. Ya, seperti Kalau yang kalau nggak ditulis tadi gimana berarti Pak tuh? dia diakui keberlakuannya karena itu berdasarkan pada tradisi. Hmm. Seperti di Inggris itu kan mereka nggak nulis tentang misalnya supremasi parlemen ya, supremasi parlementer apa segala macam, hak-hak Bill of Rights dan seterusnya, itu mereka tidak tertulis. Cuma mereka akui dalam satu ingatan kolektif, mereka akui dalam sebuah tradisi yang dipelihara secara turun-temurun bahwa itu adalah sesuatu yang harus ditaati. Jadi dia mengandung kaidah, mengandung perintah dan larangan. Nah, kalau bedanya dengan Indonesia, kita adalah hukum konstitusi yang ditulis gitu. Ya, tapi hakikatnya sama, yaitu untuk dilaksanakan. Ya. Hakikatnya apa? Untuk menjalankan apa yang diperintahkan dalam konstitusi itu. Ya, seperti kalau di Indonesia pasal 28 mulai dari 28A sampai 28J ya, mengatur tentang seperangkat hak asasi manusia. Setiap orang ya dilarang begini-begini, setiap orang harus dihargai haknya, hak untuk berkeluarga, hak untuk membentuk turunan, hak untuk bebas dari rasa takut dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah kaidah-kaidah dasar yang harus dilindungi oleh negara karena itu diperintahkan langsung oleh konstitusi. Jadi Article of Human Rights yang ada dalam pasal-pasal itu, itulah menjadi dasar untuk kita menaati dan melaksanakannya. Kalau tanpa itu mungkin kebebasan kita seperti ini berbicara melalui podcast dan seterusnya itu dilarang, bisa dibredel dan seterusnya. Tapi karena ada jaminan konstitusional dalam undang-undang dasar dan undang-undang tentang penyiaran, kita punya kebebasan
adanya frekuensi publik yang bebas seperti ini untuk orang menyuarakan pikiran-pikirannya. Setuju, Nah, Pak. kira-kira seperti itulah. Ya. Nah, itulah cara negara bergerak dan bekerja. Satu lagi nih Pak, ini karena lagi happening, kita kan tahun ini juga lagi tahun politik ya Pak ya. Ya. Ada juga yang namanya politik hukum. Is it sama dengan hukum politik atau politik hukum, dua hal yang berbeda Pak? Iya, politik hukum ini kan sebenarnya lebih kepada kalau kita merujuk atau merefer pada bahasa kampus atau bahasa akademik ya. Misalnya yang ditulis oleh Profesor Mahfud MD, kemudian juga banyak doktrin-doktrin hukum tata negara tentang politik hukum. Politik hukum ini kan mengatur tentang bagaimana kita mencanangkan atau membayangkan mengatur satu regulasi yang akan datang, atau melakukan penataan terhadap regulasi existing yang ada saat ini. Misalnya begini, tiba-tiba besok nih ada undang-undang penyiaran atau undang-undang advokat yang mau direvisi, atau undang-undang apa sajalah. Nah, itu juga adalah politik hukum. Jadi politik hukum itu kebijakan atau legal policy. Ya. Jadi kebijakan hukum apa yang akan diatur dan apa yang akan ditata. Jadi lebih kepada membayangkan apa yang akan kita pikirkan tentang soal-soal apa yang kita atur dan batasi. Jadi ius constituendum namanya. Nah, jadi bukan saja kepada apa yang kita pikirkan untuk melahirkan sebuah undang-undang baru, tetapi termasuk menata undang-undang existing yang barangkali menurut kita atau menurut pembentuk undang-undang. Untuk undang-undang di Indonesia ini kan dua ya, DPR dan Presiden. Bahwa kita harus ninjau nih undang-undang Cipta Kerja misalnya, karena dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi masyarakat hukum saat ini, sehingga kita harus meninjau, mereview kembali, mengatur kembali hal-hal apa yang harus diatur, ada kebaruannya. Itu juga adalah politik hukum. Jadi politik hukum ini lebih kepada bagaimana memandang soal-soal kaidah apa yang kita atur ke depan, atau kaidah-kaidah yang telah berlaku yang kita tata kembali. Jadi merekodifikasi kembali. Jadi lebih kepada proses pengkodifikasian hukum dan atau merekodifikasi kembali norma-norma hukum yang dianggap barangkali sudah tidak relevan. Jadi kesimpulannya bahwa politik hukum lebih kepada bagaimana merumuskan norma hukum yang mengatur tentang satu tatanan masyarakat, atau bagaimana memperbaharui satu norma hukum yang telah mengatur tentang tatanan masyarakat. Nah, kira-kira seperti itu. Ini menarik ya, kita kayak lagi 3 SKS Betul. tapi in the simplest way. Teman-teman, sekarang kita akan kuis ya. Jadi tolong jelaskan dalam 5.000 kata. Kita nggak Bener ada Pak, ini quiz. benar-benar nge-recall lagi kita di semester-semester awal, karena kita Iya. juga fondasi sebagai anak HI itu harus tahu tentang hukum-hukum juga nih Pak. Iya. Dan IPOL, Iya. ilmu politiknya juga gitu. Iya. Tercerahkan banget Pak. Nah ini mungkin sedikit Pak, kalau kita ngomongin tentang hukum administrasi negara Indonesia, itu sebenarnya sudah ibaratnya menjamin transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah nggak sih? Karena kan automatically akan dilihat juga gitu sama masyarakat gitu ya. Iya. Ya, jadi kalau dulu memang sedikit kita kan tidak mau negara terlalu eksesif gitu ya. Prinsip kita bahwa negara harus betul-betul dibatasi ruang geraknya, aktivitasnya, kebijakan dan kekuasaannya. Makanya konstitusi itu kan sebenarnya artikel untuk membatasi kekuasaan negara. Jadi konstitusi di dunia itu adalah antitesa daripada kesewenang-wenangan. Itu ajarannya begitu. Ya, jadi Lord Acton mengatakan bahwa power tend to corrupt, absolutely power to corrupt. Itu tujuannya itu, bahwa negara kalau semakin banyak konsentrasi kekuasaannya semakin besar, maka dia menjadi korup, dia menjadi deviatif. Jadi konstitusi negara termasuk Indonesia hadir dalam rangka untuk itu. Nah, sekarang pertanyaannya bahwa apakah ekosistem hukum administrasi negara kita telah menjamin pemerintahan yang transparan. Di Indonesia termasuk negara yang paling transparan dalam semua soal. Iya. Karena kita punya undang-undang administrasi pemerintahan. Itu kapanpun orang itu kalau misalnya terkena dampak dari sebuah kebijakan yang dinilai dalam tanda petik tidak responsif atau tidak aspiratif atau mungkin dianggap terlalu represif, maka orang punya kewenangan untuk men-challenge keputusan itu. Misalnya Seperti untuk apa, Pak? ya contoh, misalnya undang-undang administrasi pemerintahan, kepala misalnya top eksekutif yang ada pada level pemerintahan tertentu, mulai dari kepala dinas sampai dengan kepala daerah sampai presiden sekalipun, dalam mengambil sebuah kebijakan, keputusan yang bawahannya tidak setuju, itu bisa melakukan banding administrasi 21 hari. Banding administrasi misalnya kalau tidak direspon juga dia bisa seteruskan. Dan setelah itu kalau tidak direspon oleh pemerintah, maka dia bisa bawa ke pengadilan tata usaha negara. Pengadilan bisa memerintahkan untuk pejabat atau penyelenggara negara melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya merevisi kembali atau meninjau kembali keputusan, kebijakan apapun. Jadi kalau dulu kan keputusan itu cuman tertulis. Keputusan
pejabat tata usaha negara itu kan keputusan yang bersifat tertulis, yang bersifat final, individual, konkret. Tapi sekarang dengan undang-undang yang baru, bukan saja keputusan, tapi tindakan. Tindakan itu apa? Misalnya dia tidak mau mengambil keputusan untuk memberhentikan atau mengangkat seseorang, maka itu dianggap sebagai perbuatan aktual. Perbuatan seperti itu bisa dibawa ke pengadilan. Kalau dulu kan orang berpikir, saya kan tidak membuat keputusan, karena konkretnya SK-nya nggak ada. Tapi kalau sekarang Anda diam saja, bisa dibawa ke pengadilan, karena dianggap tidak membuat keputusan. Dengan diamnya itu orang sudah dirugikan, kan begitu kira-kira. Maka orang bisa bawa ke pengadilan. Jadi betapa responsifnya sistem kita untuk menjerat penyelenggara negara kalau misalnya dianggap tidak membuat keputusan yang tidak bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat. Bisa digugat ya berarti Pak ya? Bisa digugat. Tapi apakah itu hanya untuk bawahannya menggugat ketika misalnya ada aturan yang tidak sesuai, atau misalnya mahasiswa pun boleh? Karena kan beberapa tahun yang lalu misalnya kita sempat ngelihat gitu ya, mahasiswa menggugat masalah perihal umur misalnya. Apakah mahasiswa ini juga punya suara, atau masyarakat biasa juga punya suara? Ya itu kalau di undang-undang ya. Jadi undang-undang itu misalnya, undang-undang itu mengatur semua hal. Undang-undang itu ada undang-undang yang sektoral mengatur tentang hal-hal teknis. Ada juga undang-undang yang nuansanya regeling yang mengatur semua aspek kehidupan. Misalnya termasuk membatasi umur seseorang. Kan sudah banyak banget itu. Berkali-kali bahkan orang ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi misalnya dianggap bahwa ini umur ini kok walaupun itu dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai open legal policy. Open legal policy itu maksudnya pembatasan umur atau restriksi yang dibuat oleh pembentuk undang-undang terhadap subjek hukum itu dianggap kewenangan dari pembentuk undang-undang. Tapi misalnya sampean misalnya ya merasa dirugikan nih dengan keputusan ini. Saya kan sudah umur 30 tahun. Tapi di undang-undang itu membatasi harus 35 tahun. Men-challenge gitu ya misalnya. Ya, saya bisa men-challenge. Bisa ya? Iya, bisa men-challenge. Masyarakat umum juga berarti punya hak yang sama. Iya, sepanjang misalnya dia merasa terdampak dengan keberlakuan norma itu yang tidak menurut dia sangat merugikan gitu ya, itu dia bisa bawa ke Mahkamah Konstitusi. Menarik Pak Fahri. Kenapa nggak datang dari waktu itu Pak Fahri? Harusnya datang dari waktu. Jadi di Indonesia ini sangat maju ya, dalam soal-soal seperti itu sangat demokratis, sudah sangat terbuka ya, masyarakat bisa menggugat undang-undang. Kalau dulu doktrinnya itu undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Kalau sekarang kan orang bisa mempersoalkan undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Teman-teman jangan habis ini ada yang nanya, boleh nggak menggugat perusahaan startup kalau usia batas kerja udah lewat maksimal? Itu enggak ya? Kita nggak masuk sampai situ ya teman-teman. Kita bisa curhat colongan ya. Gitu. Oke, Pak, terus udah gitu juga sejauh mana juga ini bisa melindungi hak-hak si warga negaranya, Pak? Seperti tadi kan memberikan kebebasan seluas-luasnya gitu, tapi nanti kalau misalnya ternyata katakanlah disu balik atau mungkin di challenge lagi gitu. Takut juga kita ya. Jadinya. Ya itulah fungsi pengadilan ya. Fungsi pengadilan kan dia harus sejauh mungkin dia dalam membuat keputusan kebijakan hukum apapun, seperti misalnya Mahkamah Konstitusi, dia tetap mengkerangkakan keputusan itu dalam 3 hal. Kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan. Apapun judulnya. Kalau misalnya dia cuma hanya mengejar kepastian bahwa ini ada seseorang misalnya terdampak dengan keberlakuan norma hukum, saya harus memberikan perlindungan, memberikan proteksi. Ya, Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution atau sebagai the sole interpreter of the Constitution memberikan tafsir konstitusi terhadap norma muatan materi dari undang-undang itu terhadap seseorang, tapi ternyata dia mengorbankan aspek kepentingan yang lain. Misalnya ada aspek kemanfaatan atau aspek keadilan, bahwa banyak orang juga terdampak nih dengan putusan MK itu. Makanya MK itu dalam membuat keputusan atau dalam membuat vonis itu mempertimbangkan semua aspek. Saya mengabulkan permohonan ini yang diajukan oleh warga negara Indonesia, tapi dampaknya apakah nanti ada impact nggak secara sosial, secara sosiologis kepada kepentingan bangsa dan negara. Itu dia mempertimbangkan semua. Jadi hakim MK itu tidak main-main. Dia itu makanya dia harus jadi statesman ya, negarawan gitu ya. Jadi memang orang yang telah selesai dengan hidup. Karena dia memberikan putusan tinggal itu. Give back ya. Ya, dia memberikan keputusan itu betul-betul keputusan yang harus dia pertanggungjawabkan dunia akhirat. Dan dampaknya itu luar biasa. Makanya jangan khawatir. Ya, saya sampai dengan saat ini masih cukup percaya di Mahkamah Konstitusi itu orang-orang negarawan, walaupun menjadi tanggung jawab kita juga untuk selalu mendukung, memberikan kritik untuk perbaikan gitu ya. Karena keputusan yang tadi, satu keputusan dilahirkan oleh MK itu punya dampak yang luar biasa. Yang satu dia selamatkan, tapi yang lain bisa korban, misalnya kayak gitu. Makanya pergumulan batin ataupun berkelindan ya antara kepentingan individual, kepentingan kolektif,
kepentingan negara, itu semua itu biasanya dipertimbangkan. Karena dampak dari putusan MK itu luar biasa dahsyat. Kebayang Pak. Iya. Kita tentunya tidak akan lepas dari yang namanya kesempurnaan gitu. Karena kesempurnaan itu hampir nggak ada, ibaratnya kayak gitu ya Iya. Pak ya. Ini kalau misalnya Bapak sendiri mewakili dari Peradi, apakah Bapak ada saran tersendiri misalnya untuk hukum tata negara, hukum administrasi negara gitu ya, atau misalnya hukum konstitusi dan juga politik Iya. hukum itu sendiri yang ada di Indonesia saat ini, mungkin ada yang bisa diperbaiki atau mungkin ada yang bisa ditambahkan atau Iya. harus dikurangin, seperti apa Pak? Jadi kan kita kembali kepada naturnya ya, bahwa memang pembaharuan atau perubahan itu sebuah keniscayaan. Termasuk dalam soal ini adalah pembaharuan terhadap norma-norma hukum. Pernah ingat nggak dulu kita masih berlaku KUHP yang diwariskan oleh Belanda pada waktu itu, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 tentang pemberlakuan hukum pidana ya pada saat itu. Akhirnya sekian puluh tahun kita di bawah perangkat hukum warisan kolonial Belanda, legacy daripada Belanda itu. Akhirnya kita berhasil untuk meninggalkan kodifikasi hukum ya pidana yang dibuat oleh Belanda pada saat itu. Akhirnya sekarang kita dengan berlakunya Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang baru, yang insya Allah nanti akan diberlakukan secara resmi pada 1 Januari 2026. Kita berhasil meninggalkan itu. Jadi begitupun dengan hukum-hukum yang lain. Jadi memang kita selalu bertransformasi dari satu arah yang sudah ada saat ini ke arah yang lebih baik. Oke. Nah, kalau saran yang ditanyakan Anda tadi, kami selalu punya ikhtiar ya, yang selama ini kebetulan saya sebagai akademisi, sebagai salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia di Makassar, selain juga sebagai pengurus Pradi, kita senantiasa punya ikhtiar yang sama untuk menyampaikan gagasan-gagasan pembaharuan agar kita juga selalu melakukan yang terbaik lah. Hukum itu adaptasi dengan kepentingan masyarakat saat ini. Jadi memang dalam ajaran hukum itu sudah secara tersirat tidak jelas bahwa memang hukum itu selalu tertati-tati mengikuti perkembangan zaman, perkembangan masyarakat. Karena kita ini kan modelnya kan kodifikasi, membahas antara pemerintah dan DPR, lalu tentang sebuah fenomena yang telah terjadi, apakah di aspek IT, apakah itu, jadi akhirnya hukum itu selalu menyesuaikan gitu loh. Makanya selalu ketinggalan. Nah, makanya saya bilang bahwa kembali kepada jati dirinya, bahwa memang prinsip dasarnya itu bahwa sebuah perubahan itu merupakan sebuah keniscayaan. Dan kita sebagai intelektualis hukum punya tanggung jawab yang sama untuk senantiasa menghadirkan pikiran-pikiran baru dalam rangka untuk pembaharuan norma-norma hukum yang barangkali dianggap sudah tidak relevan. Dan yang kedua adalah bagaimana bisa menghadirkan norma hukum yang lebih responsif untuk menata seluruh tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Artinya hukumnya juga berevolusi sebagaimana manusianya sendiri gitu ya. Para peserta hukumnya ini juga berevolusi dengan habitnya mereka ya Pak. Benar. Jadi hukum itu berangkat dari prinsip itu. Di mana ada manusia, di situ ada hukum. Dan tidak mungkin ada hukum tanpa manusia. Nah, sehingga dengan demikian dia menjadi kompatibel bahwa hukum itu senantiasa mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan sosiologis masyarakat. Gitu. Jangan agak jomplang, masyarakat sudah maju, hukumnya masih ketinggalan. Masyarakatnya sudah lebih sejahtera, sudah lebih orientasinya lebih kepada soal-soal yang lebih futuristik, sedangkan hukumnya masih doktrin lama ya, yang tidak mampu mengikuti perkembangan itu. Akhirnya masyarakat tidak terfasilitasi dengan adanya satu kebaruan hukum dalam rangka untuk memperbaiki tatanan kehidupan. Saya ambil contoh misalnya, sekarang ini dengan kebaruannya adalah era teknologi yang begini maju, betul. Ya kan? Tidak mungkin, ya. Hukum harus memfasilitasi itu. Apa fasilitasnya? Memfasilitasi supaya kepentingan masyarakat itu terwadahi melalui kemajuan teknologi. Di sisi yang lain juga tidak ada potensi penyalahgunaan, ya, suspek potensial terhadap soal-soal yang deviatif misalnya, atau dianggap merugikan orang lain. Karena kan kemajuan teknologi saat ini juga ada, kalau orang memanfaatkan secara bijak, secara baik, cukup manfaat, cukup konstruktif. Ada juga yang menggunakan sebagai sebuah sarana kejahatan. Nah, disitulah negara hadir dalam rangka untuk bagaimana memanage, bagaimana mengatur, mengarrange agar norma-norma hukum yang kita hadirkan itu responsif. Untuk di satu sisi memproteksi kepentingan masyarakat yang dengan cara baik menggunakan teknologi untuk kepentingan bisnis, kepentingan pengetahuan, kepentingan riset, segala macam. Di sisi yang lain juga bagaimana mencegah potensi kejahatan terhadap kemajuan
teknologi itu. Nah itu yang kira-kira yang saya maksud bahwa hukum itu harus adaptatif seperti itu. Betul. Bisa dibayangkan Pak, di zaman sekarang misalnya dasar dari yang Bapak sampaikan tadi di era digital seperti sekarang, akan ada banyak pembulian, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Kalau memang tidak diatur, maka akan banyak orang yang merasa quote-unquote terlukai gitu ya dengan adanya kemudahan teknologi itu sendiri ya Pak ya. Nah itu tantangan bagi kita saat ini. Bahwa di sisi lain kita sudah Indonesia sangat terbuka dan sangat maju dalam soal seperti itu. Nah itu ya. Pak, itu bahkan ilmu baru. mungkin netizen terbesar di dunia mungkin Indonesia. Betul, jadi Pak. kalau apa ya istilahnya ya, yang paling menarik itu no viral no justice gitu ya. Jadi kemajuan netizen kita itu luar biasa dalam soal itu. Nah ini juga butuh penataan, karena kenapa? Bisa dalam soal-soal yang positif seperti itu bisa kita terima. Misalnya ada keadilan yang tidak tegak gitu. Lalu netizen turun untuk merujak atau turun untuk membantu agar bagaimana persoalan itu bisa clear. Dalam banyak case itu terjadi kan. Iya. Nah, tapi bisa bayangkan juga netizen juga atau potensi untuk dalam tanda petik misalnya menyerang personal dan seterusnya. Itu juga daya rusaknya luar biasa, sangat destruktif. Iya. Nah, ini yang barangkali bagaimana kita mengatur agar penggunaan media sosial itu sangat bijak dalam soal yang bagaimana kita harus untuk melakukan advokasi publik dalam soal-soal yang mana itu sudah telah masuk pada ranah personal yang mungkin ada hak asasi manusia orang yang harus kita lindungi dan kita jaga. Belum lagi dalam bentuk penipuan online ya, sekarang penipuan ya Pak online ya. dan seterusnya. Hal-hal yang baru juga. Itulah kenapa tadi Pak Fahri bilang bahwa sebenarnya hukum Indonesia tuh udah maju banget gitu ya. Jadi ini sangat menyenangkan untuk kita dengerin dan mencerahkan juga Pak. Bahwa selama ini mungkin kita selalu kayak berpikir, nih hukum Indonesia tuh gimana sih, ada aja ketidakadilannya. Tapi balik lagi emang susah kalau misalnya harus memuaskan keinginan semua orang. Itu kenapa ada hukum untuk mengatur itu semuanya agar jadi win-win solution ibaratnya untuk semuanya. Kita harus bersyukur bahwa bangsa ini sangat maju dalam soal itu. Kita punya hukum sangat responsif. Negara kita sangat tidak despotistis. Ya, jadi jangan sampai kita membayangkan negara-negara luar juga sangat despotik dalam soal mengatur kebebasan hak warga negaranya. Kita di Indonesia sangat terfasilitasi semua. Sangat undang-undang kita mengakomodasi semua orang untuk berbicara apa saja. Luar biasa. Luar biasa. Jadi kita bersyukur bahwa kita hidup di di ekosistem negara yang seperti ini ya. Spektrum demokrasi kita sangat luar biasa ya, kebebasan berpendapat sangat luar biasa dihargai. Tapi sekarang bagaimana kewajiban kita untuk bagaimana membangun kesadaran agar ada batasan-batasan yang kira-kira, karena kita prinsip kita juga negara demokrasi sekaligus negara yang punya peradaban yang tinggi juga. Jadi prinsip-prinsip keadaban itu juga menjadi sesuatu yang cukup berharga yang harus kita pelihara di negara ini. Sebenarnya kita juga bersyukur banget Pak, karena sudah kehadiran Bapak nih ya, ini beneran rasanya 3 SKS banget, tapi kita tercerahkan banget karena dengan penyampaian yang sangat ringan dan juga simpel, bikin kita jadi terbukakan matanya Pak. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman kita juga saat ini yang mungkin merasa ada kesulitan untuk mempelajari atau memahami tentang hukum di Indonesia ya. Oke, betul sekali Bapak ya. Jadi terima kasih banget Bapak udah main-main pagi hari ini ya. Ini kuliah tamu yang luar biasa, yang gue yakin kalau di kampus ada kuliah tamu Bapak Fahri pasti kelasnya rame ya. Satu auditorium itu kan ya. Ditambah ini kelas hukum yang gratis ya, bisa karena ditonton. Gak harus bayar loh, luar biasa. Pak, tapi mohon izin Pak, kita tahu banget Bapak kan dari Pradi dan juga Bapak punya jabatan gitu ya Pak. Dan Bapak juga ada seorang dosen ya. Bapak ada seorang dosen. Akademisi. Tapi mungkin kita tuh menariknya di program kita adalah karena ada keceriaan yang kita bagi di pagi hari nih Pak. Mudah-mudahan Bapak juga bisa ikutan Pak. Kita punya tagline Pak. Detik pagi, jangan tidur lagi. Nah, boleh pakai gerakan Bapak, mohon izin. Tapi gerakannya bebas kok Pak. Nggak usah yang terlalu ceria, nggak apa juga nggak apa-apa. Terserah Bapak pokoknya ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak juga buat Detikers yang sudah bergabung bersama kita di sini. Ini sangat menyenangkan sekali. Hari ini ibaratnya tuh warna-warni, dari yang seru-seruan ada, menghiburnya ada, tapi ilmunya juga kita dapatkan untuk hari ini ya dia. Betul, jadi lengkap banget menu di hari Senin ini. Tapi besok dan seterusnya sampai hari Jumat gak akan kalah seru, karena kita mau ngingetin lagi nih buat kamu Detikers, jangan lupa untuk saksikan terus kami Detik Pagi di setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11. Dan jangan lupa juga di follow sosial media kita, sama seperti tadi kata Pak Fahri bilang, kalau misal bangun pagi itu baca yang substansial gitu ya, bisa dibaca di Detikcom juga, baik itu di Instagram, di TikTok, di YouTube, di mana-mana semuanya ada. Itu dia.